Kembali bersama saya, Antik Bintari, menemani pemirsa di Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Indonesia sebagai bagian dari Ring of Fire memiliki potensi bencana alam yang sudah dapat dipastikan terjadi sewaktu-waktu. Beberapa tindakan preventif telah disiapkan, namun tetap ada dampak dari bencana alam yang tentunya terdampak pada sektor-sektor lainnya, termasuk listrik dan BBM serta gas, yang merupakan salah satu yang sering kali terkena dampak dari bencana alam tersebut. Listrik dan BBM serta gas merupakan salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia. Dikarenakan penggunaan secara luas terutama untuk keperluan penerangan, listrik, BBM, dan gas juga merupakan salah satu sumber energi utama bagi sektor industri. Dan bersama saya kali ini telah hadir dua pakar yang luar biasa. Di sebelah kanan saya ada Bapak Insinyur Bambang Praptono, MMMBA, pakar kelistrikan. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Bapak Mamit Setiawan, pakar energi. Terima kasih kehadirannya di studio. Ya pemirsa, kali ini kita akan membahas berbicara bagaimana isu kebencanaan dikaitkan dengan ketersediaan energi. Saya akan bertanya nih ke Pak Bambang dulu nih, Pak Bambang. Mohon izin. Nah, kalau kita berbicara kebencanaan ya Pak ya, kita tahu bahwa sepanjang Januari 2021 ini Indonesia mengalami bencana di mana-mana luar biasa, dan tentunya ini akan berimplikasi ya Pak pada berbagai infrastruktur dan ketersediaan, tentunya ketersediaan energi. Nah, menurut Bapak nih Pak, bagaimana nih Pak pemerintah membuat strateginya nih Pak untuk ketersediaan energi, khususnya listrik ya Pak ya? Ya memang kalau kita bicara listrik itu harus bicara hulu hilir ya. Jadi bagaimana sistem bahan bakarnya, gimana pembangkitnya, gimana transmisinya, dan gimana gardu-gardunya. Ya memang kalau dari teknologi dan dari studi yang kita lakukan untuk membangun semua infrastruktur ini, memang kita lakukan secara mendalam, terutama kalau kita membangun pembangkit, karena pembangkit kan very heavy dan mahal dan dibangunnya jangka lama, sehingga itu kita harus melakukan studi, dan kalau kaitan dengan kegempaan, kita melakukan studi kegempaan. Studi kegempaan. Nah, jadi artinya pembangkit itu harus diletakkan pada tempat yang aman terhadap gempa, tapi kalau toh tidak bisa dihindarkan, dibuat daerah gempa yang seminimum mungkin, dan itu akan mempengaruhi desain structures-nya. Nanti kita harus pertikan sedemikian rupa, kalau toh memang gempa yang terbesar terjadi, instalasi pembangkit masih aman. Dan juga karena kita juga ada kemungkinan gempa tektonik yang bisa menyebabkan tsunami, nah itu juga kita harus perhatikan letak dari pembangkit itu. Tapi sampai saat ini kondisi itu cukup aman ya Pak ya? Ya sampai sejauh ini berdasarkan studi-studi yang cukup mendalam ya kita perkirakan itu tidak ada gangguan. Untuk beberapa kasus kemarin bencana Pak? Iya, contohnya di Sorba, di sana kan ada pembangkit itu, 2x25 ya di mana, di Mamuju. Dan semuanya bangunan hancur, pembangkitnya masih utuh karena memang sudah didesain untuk kondisi kegempaan di daerah itu. Jadi memang sudah ada antisipasi sebelumnya Pak ya? Ya, memang itu ada peta gempa di Indonesia. Jadi kalau kita letakkan di situ, kita bisa langsung bisa tahu seismiknya itu zone berapa. Nah, berdasarkan zoning gempa itu, lalu kita tentukan nanti desain daripada sivilnya. Baik, Kita simpan dulu, nanti ada pertanyaan lanjutannya Pak ya. Mungkin saya ke Pak Mamit nih, Pak Mamit. Kalau tadi kan Pak Bambang bercerita bagaimana dari sisi keamanan ketersediaan listrik ya, kalau berbicara energi. Nah kalau berbicara BPH Migas nih Pak Mamit, kan kalau kita berbicara rawan potensi bencana tentu tidak hanya listrik ya, tapi kemudian ketersediaan cadangan BBM, padahal kita juga sedang mengalami permasalahan kelangkaan BBM misalnya gitu ya. Itu seperti apa Pak Mamit melihat situasi kondisi di Indonesia ya, khususnya kondisi bencana ini? Iya, saya kira memang itu juga sudah diperhitungkan juga oleh BPH Migas maupun badan usaha yang menjadi operator. Jadi kita sudah memperhitungkan memang terkait dengan potensi-potensi bencana seperti yang kemarin sudah terjadi, kemarin seperti di Banjarmasin, terus di daerah gempa yang lain itu pemerintah BPH Migas sudah bisa bergerak secara cepat bagaimana agar distribusi untuk LPG 3 kg terutama dan juga BBM ini bisa langsung tersedia di masyarakat. Karena biar bagaimanapun dengan kondisi bencana ini kan memang menjadi satu kendala untuk jalur distribusi ya. Karena memang tidak mudah, apalagi kemarin sempat banjir juga, terus gempa juga. Ini adalah suatu hal yang memang sulit dalam mencapai area tersebut. Tetapi dengan berbagai macam usaha dan berbagai macam pertimbangan, akhirnya tidak berapa lama ketersediaan akan energi, terutama untuk BBM maupun LPG 3 kg ini bisa dipenuhi. Karena biar bagaimanapun untuk saat ini seperti LPG ini sudah menjadi
kebutuhan Kebutuhan primer, dasar betul ya, ya, yang betul. memang tidak bisa ditunda terlalu lama, karena ini biar bagaimanapun di samping sembako, kebutuhan energi ini saya kira termasuk listrik pun harus Tapi kan segera ada dirikan. jalur akses ini yang kemudian dalam pendistribusian mungkin akan berhadapan juga dengan situasi alam yang memang kemudian tidak memudahkan ya akses Betul, itu. betul. Itu Ya, kalau melihatnya gimana pada sepanjang Januari 2021 ini, apakah masih tetap lancar begitu ya Ya. untuk beberapa wilayah di Indonesia? Saya kira masih lancar, alhamdulillah masih lancar, terutama bahkan untuk wilayah Jadi yang tidak ada termasuk gejolak nih Pak? tidak mudah sejauh ini tidak ada gejolak, dan untuk bahkan untuk wilayah yang kategori 3T dengan program BBM satu harga itu juga pun sudah berjalan terkendali. secara maksimal dan terkendali lah. Masih terkendali, Yang pasti pada saat bencana saya bisa menyampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi yang namanya panic buying gitu kan ya. Iya. Karena biar bagaimanapun kalau sampai terjadi panic buying itu pasti akan bisa menimbulkan gejolak. Nah, yakin saja bahwa pemerintah pun pasti akan membantu bergerak secepat mungkin untuk memulihkan kondisi di daerah bencana, termasuk untuk penyediaan energi, penyediaan bahan pangan. Saya kira kita semua bekerja sama agar masyarakat yang terdampak oleh bencana tersebut bisa kembali normal, bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah. Baik, ya nanti kita simpan karena masih ada mungkin pertanyaan saya lebih lanjut adalah nanti bagaimana pola pendistribusiannya ya Mas Mamit, karena kan dengan lokasi bencana yang luar biasa tentu sangat tidak mudah begitu tantangannya. Ya, Pak Bambang, kembali ke Pak Bambang nih Pak Bambang. Ya. PT PLN menurut data yang ada di saya begitu ya, mencatat bahwa tahun 2019 itu terjadi penambahan jumlah pelanggan baru ya Pak ya. Iya. Kurang lebih sebanyak 75 juta pelanggan. Nah, kalau kemudian tidak kita pungkiri Pak, itu terpusat di Jawa Pak. Iya. Gitu. Nah, artinya kalau demikian bagaimana nih Pak dalam kondisi di wilayah lain di luar Jawa itu yang kemudian berhadapan dengan bencana ya, apakah ada gangguan pasokan? Kalau tadi kan pertanyaannya gangguan pasokan gas ya Pak ya. Nah, kalau untuk listrik gimana Pak? Kalau tadi Bapak sampaikan bahwa sebetulnya sudah diprediksi gitu ya daerah-daerah bencana, tapi apakah tetap ada Pak tantangan lain gitu Pak dalam konteks distribusi ini? Ya tentunya ada. Ya. Jadi memang kalau kita udah bicara listrik itu kan memang yang kita harus jaga adalah kapasitas, besarnya supply dengan demand, terus kemudian keandalan dan kualitas. Nah untuk khususnya menyangkut mengenai keandalan dan kualitas, itu harus dibuat sedemikian rupa jaringan listrik itu terkoneksi satu dengan yang lain. Jadi artinya suatu daerah diharapkan tidak disuplai dalam satu sistem jaringan, tapi dalam sistem juga jaringan yang lain. Sehingga kalau ada gangguan di satu sisi, maka pada sisi yang lain itu akan mensuplai. Dan memang sementara ini kalau kita perluas ya jangkauannya mengenai ketahanan lah energi jangka panjang, ini memang arahnya kan ke renewable. Nah, renewable ini kan terus terang source-nya itu ada di luar Jawa. Iya kan? Sementara 23 daripada konsumsi listrik ada di Jawa. Nah, sehingga bagaimana kita? Nah, itulah timbul pemikiran bahwa membangun jaringan yang kita sebut sebagai super grid Nusantara itu suatu keniscayaan. Harus kita bangun jaringan antara pulau, dan ini sudah diindikasikan oleh Kementerian ESDM khususnya Ditjen Kelistrikan. Nah, sehingga dengan begitu kita bisa melistriki daerah yang di luar, karena juga sentra-sentra industri juga mungkin di luar sebaiknya juga ada, juga di Jawa. Karena nggak mungkin kita membangun besar-besaran pembangkit di Jawa, karena tanah juga makin sulit. Terus untuk right of way jaringan juga makin susah, juga untuk transportasi sistem bahan bakar juga susah kan. Apalagi dengan kondisi seperti musim barat ini, mereka mensuplai batu bara tidak bisa dengan tongkang-tongkang biasa, harus dengan vessel, segala macam vessel ya. Nah ini yang menyulitkan, sehingga memang sudah harus digarap sekarang bagaimana mengintegrasikan Nusantara dalam sistem kelistrikan. Nah itulah yang kita sebut di dalam masyarakat ketenagakalistikan sebagai super grid Nusantara. Jadi kita harus meng-capture. Karena apa? Karena kebutuhan listrik kita per kapita itu termasuk yang terendah di ASEAN. Kita hanya sedikit lebih tinggi. Kira-kira apa tuh Pak yang membuat itu menjadi terendah begitu? Nah ternyata ini yang terendah ini karena ini kaitannya kalau kita lihat antara kebutuhan listrik dengan GDP ini terkait garis lurus. Dan kita kan memang secara GDP menyeluruh memang tinggi. Cuman kalau kita lihat per kapitanya itu rendah. Per kapitanya tetap rendah ya? Tetap rendah. Jadi listrik pun juga demikian.
Nah, kita listrik ini per kapitanya dari data Berarti yang berbanding lurus memang dengan pendapatan per kapita itu harus, ya Pak ya? karena begitu dia meningkat GDP-nya, dia meningkat konsumsinya dalam ini termasuk juga listriknya. Listrik ya. Nah, kalau kita buat perbanding Indonesia itu baru 1.000, ya, 1.058 kWh per Idealnya kapita. Pak? Idealnya? Nah, kalau kita lihat rata-rata dunia 3.000, ya kan? Kalau Berarti kita baru lihat, sampai berapa persen ya Pak? Hanya sampai belum sampai 50%-nya juga ya Pak ya? iya Kalau belum, ya, sangat rendah sekali kita. sangat rendah sekali. Nah, sehingga kita optimis sektor ketenagalistrikan sangat berkembang. Cuman yang kita harus benahi adalah bagaimana tadi ya meningkatkan demand, ya kan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan infrastruktur secara masif. Karena apa? Karena di kebijakan energi nasional, kebijakan energi nasional yang ditentukan oleh Dewan Energi Nasional, itu kita harus meningkat 7 kalinya. Dari 1.058 sampai dengan 7.000 kWh pada tahun 2050. Berarti meningkat 6 kalinya, 7 kalinya dari sekarang. Artinya apa? Artinya sebenarnya ini pertumbuhannya akan sangat masif. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana ketahanan energi nasional jangka panjang. Karena kalau semuanya berdasarkan data ISDM, semua energi terbarukan ini tergabung yang ada potensinya, itu cuma 415 GW ribu watt. PR-nya banyak betul ya Nah, Pak? ternyata kalau sampai 7.000 yang ditargetkan Iya. ini, ya kita perlu lagi kapasitas kalau sekarang kan 70 gigawatt. Nah, harus meningkat lagi jadi 443. Padahal resource yang ada juga terbatas. Iya. Nah, itulah menjadi tugasnya DEN sekarang, yang dimana baru ditunjuk nih, ya kan, AUPK yang baru nih, PR mereka untuk mereview kembali rencana-rencana ini, bagaimana menata kembali bauran energi jangka panjang. Mereka kan jangkauannya 50 tahun ke depan. Nah, nanti dari situ baru diturunkan gimana ke RUN-nya kan, rencana umum energi nasional, gimana ke kelistrikannya, gimana ke RUPTL PLN. Jadi kalau kita bicara energi itu bukan ujungnya listrik, tapi ujungnya gimana kebijakan nasionalnya, karena semuanya menggantung di sana. Betul. Ya, tapi Pak, meskipun memang itu kan secara payung besarnya memang banyak sekali ya urusan energi itu. Tapi begini Pak, pada saat berbicara kita bencana, tentunya kita tahu ya Pak, contohnya Kalimantan Selatan aja kemarin dilanda banjir. Nah, ini kan pasokan batu bara untuk PLN ini kan bagaimana nih Pak kondisinya? Agar misalnya tetap listrik tetap stabil begitu Pak, dalam layanannya itu kan juga banyak yang bertanya ya Pak ya, masyarakat awam ya terutama. Gimana tuh Pak menanggapi ya memang ini ada suatu yang bencana. koinsiden sekarang ya. Kenapa jadi ada kelangkaan batu bara? Pertama memang banjir, tapi itu kan hanya di Kalimantan Selatan. Terus kemudian, nah ini yang paling besar pengaruhnya dari Cina. Nah, karena Cina ini karena secara politik menyetop ekspor ya atau impor batu bara dari Australia. Sementara di Cina terjadi musim dingin yang ekstrim. Ya. Sehingga mereka butuh batu bara banyak. Nah, karena butuh batu bara banyak, sementara di Indonesia juga shortage dengan ada kondisi banjir, sehingga harga batu bara kan naik. Nah, dengan harga batu naik itu sampai berapa? 60, sekarang udah bergerak juga $90 ya. Nah, itu yang menyebabkan batu bara itu lebih senang keluar daripada ke PLN atau ke dalam negeri ya. Karena memang itunya gapnya besar sekali. Dan sementara DMO itu penaltinya kecil. Hanya 2,5 atau $2 per ton. Nah, Jadi ini yang Pak, sebenarnya harus ini kan ini pemerintah harus cukup membuat mereka jerah untuk tidak ekspor keluar. Tidak ekspor ya. Jadi mementingkan kepentingan dalam negeri. Meskipun ada DMO ya, tapi apakah ini DMO ditepati ya kita nggak tahu. Tapi kalau untuk kasus tadi Pak ya, kembali ke yang kasus Kalimantan Selatan itu ya Pak ya, karena kaitan kelangkaan. Tapi itu bisa disubstitusi Pak dari yang lain begitu, agar dia tetap ya berjalan. Dan itu dilakukan ya Pak? Sebenarnya kalau toh ada lag itu nggak besar-besar sekali sih, cuma 1,3 juta ton. Ya, 3 juta ton per bulan. Jadi sampai bulan Februari ini 1,3 juta ton. Itu banyak tambang-tambang yang bisa mensuplai. Nah, cuman bagaimana ini tata niaga dari batu bara. Bagaimana kontrak antara PLN dengan perusahaan-perusahaan ini? Apa dengan perusahaan yang baik atau tidak? Itu juga mempengaruhi ya. Dan itu tadi kaitan dengan ekspor tadi ya Pak ya? Iya, perusahaan-perusahaan swasta itu ya? Karena kalau begitu dia untuk, wah bedanya ada gap besar ya sudah keluar aja dulu. Kalau toh kena penalti ya kecil kan, bayar aja kembali penaltinya. ke hukum ekonomi ya Pak? Iya, ini ada sesuatu dinamika yang memang harus diselami juga bagaimana mengatur
kepastian dari suplai batu bara ke PLN ini. Tapi itu bukan suatu yang berat untuk memenuhi 1,3 juta ton. Jadi tetap ada optimistik dong Pak ya untuk. Ya menurut saya ada, tapi di PLN itu kalau ada shortage batu bara, kita membangkitkan pembangkit PLN bukan kita. PLN membangkitkan pembangkit tenaga minyak, masih ada gas, ada mungkin kalau minyak cepatlah bisa tapi gas mungkin membutuhkan waktu. Jadi ada opsi gitu. Kalau gas membutuhkan waktu. Nah ini PR-nya nih Mas Mamit. Jadi udah ada clue nih dari Pak Bambang bahwa gas itu ya ada kekhususan tersendiri ya. Betul. Nah kalau berkaitan dengan tadi Mas Mamit kan kalau tadi sepertinya tetap dikatakan masih lancar dan lain-lain. Tapi kan kita juga tidak menutup isu lainnya ya bahwa akan ada pencabutan subsidi ya karena banyaknya hal-hal yang tidak tepat gitu dalam penyaluran gas tadi ya, yang terutama 3 kilogram ya. Nah itu gimana Mas Mamit menanggapi itu? Apalagi dalam kondisi bencana nih, orang di tenda-tenda begitu ya, ini gimana nih cara untuk mendistribusikannya, kemudian strategi untuk tetap mengalokasikan dengan baik? Iya, dalam mengalokasikan LPG 3 kg ini biasanya pemerintah melalui BPH Migas itu memberikan kuota ke masing-masing daerah. Jadi dalam skala nasional itu pemerintah melalui BPH Migas akan membagi, misalnya di daerah A dia akan mendapatkan kuota LPG 3 kilo berapa juta metrik ton, di kota B akan mendapatkan berapa juta kiloton. Nah, nanti sebagai pelaksana badan usaha dalam hal ini Pertamina, dia akan menyalurkan sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Pertamina. Sehingga nanti badan usaha ini akan melakukan distribusi dan juga melakukan pengaturan dengan harapan bahwa tidak terjadi kebocoran terhadap LPG 3 kg yang sudah dikuotakan oleh pemerintah gitu kan ya. Nah, memang ternyata dalam aktual pelaksanaannya. Tapi kan, mohon maaf Pak Mamit, tapi kan itu dalam kondisi normal ya. Nah kalau dalam kondisi bencana ini untuk lokasi-lokasi itu gimana tuh Mas Mamit melihatnya? Betul, jadi oleh karena itu dengan kondisi bencana yang seperti sering terjadi saat ini di beberapa daerah, maka pemerintah dalam hal ini BPH Migas akan tetap dalam meminta kepada badan usaha dalam hal ini Pertamina untuk menyuplai berapapun kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kuota bisa meningkat? Kuota bisa meningkat selama memang keadaan perlu, dalam artian jangan sampai nanti misalnya terjadi kelangkaan nih, lagi ada bencana tiba-tiba LPG langka. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin ya kok. Mungkin terjadi, karena tadi bicara jalur distribusi, Mbak. Bicara jalur distribusi ini kan tidak mudah, ya kan ya, apalagi daerah-daerah yang terkena bencana gempa, terus juga banjir kemarin, itu kan butuh effort yang lebih, butuh usaha yang lebih dari badan usaha ini untuk menyalurkan sampai ke masyarakat. Nah, dalam waktu menjalurkan ini kan pasti ada lag lah ya, ada waktu yang mereka untuk transportasi dan ada beberapa hari. Nah ini pasti akan terjadi kelangkaan. Nah oleh karena itu BPH Migas pasti akan meminta kepada Pertamina untuk segera mengalokasikan LPG 3 kg di daerah tersebut, apalagi untuk daerah bencana udah pasti skala prioritas. Nah apakah misalnya nanti dari Kalimantan Selatan seperti yang kemarin terjadi bencana, tapi misalnya kuotanya berkurang, nah Pertamina akan mengambil dari daerah terdekat misalnya kita ambil dari Balikpapan, mungkin Kalimantan Timur, ataupun mungkin kita ambil dari daerah-daerah yang lain yang lebih dekat dan lebih mudah secara transportasi. Bahkan mereka bisa mengirimkan langsung misalnya dari Jawa melalui kapal tanker ataupun melalui kapal, sehingga kebutuhan daripada masyarakat yang tertimpa bencana ini bisa terpenuhi gitu kan. Nah terkait dengan rencana pencabutan subsidi ya kan yang saya kira sekarang sedang ramai itu kan, di tengah kondisi saat ini baik itu di tengah karena pandemi, sebaiknya tetap dilanjutkan tidak di tengah pandemi saat ini saya kira sementara ini kita di hold dulu karena biar bagaimanapun ini isu sosial yang akhirnya bisa menimbulkan gejolak di masyarakat. Memang sejauh ini hampir setiap tahun yang pasti namanya kuota subsidi kita energi itu pasti jebol, tidak sesuai seperti yang ditetapkan dalam APBN maupun APBN perubahan. Pasti jebol. Karena kenapa? Justru karena memang tidak ada aturan yang jelas sampai saat ini terkait dengan pengguna, pemerintah hanya bisa memberikan himbauan seperti LPG 3 kg dalam tabung hanya untuk orang miskin. Hanya sekadar himbauan, tetapi dalam aktualnya siapapun bisa membeli. Dan ini yang menjadi permasalahan yang harus. Dan itu agak sulit untuk kemudian memantau ya. Karena tidak ada aturan yang jelas. Semua orang bisa membeli sampai sejauh ini untuk solar subsidi, bahkan itu di beberapa daerah justru penggunanya adalah pengusaha perkebunan, pengusaha pertambangan, ya kan, sehingga tidak tepat sasaran. Oleh karena itu memang ke depan saya kira perlu ada solusi bagaimana kita bisa mengendalikan subsidi energi ini, baik itu LPG 3 kg maupun untuk solar subsidi. Karena biar bagaimanapun lama-kelamaan nih keuangan negara pun saya kira akan terus
berat ya untuk menanggung Karena seandainya kita selain selalu bencana jebol alam terus juga ya. kan sedang berhadapan dengan pandemi ya. Betul, apalagi tengah pandemik seperti ini. Memang kalau bicara secara nasional, di tengah pandemik ini memang ada terjadi penurunan penggunaan energi kita, baik itu listrik maupun BBM ya. Tetapi untuk LPG gas justru ada peningkatan karena kalau memang kalau gas ada peningkatan, tapi listrik nanti Pak Bambang listrik ya nanti mengalami, ya, betul. menjelaskan Karena memang kalau gas penurunan. ini kan masyarakat lebih banyak kegiatan WFH ya, di mana semua orang sekarang ini bisa menggunakan gas LPG, baik itu LPG subsidi maupun non subsidi itu lebih banyak aktivitas di rumah. Jadi saya kira untuk gas pasti ada peningkatan, tetapi untuk BBM bisa dikatakan itu pasti mengalami penurunan. Iya, terima kasih Pak Mamit. Ya, Bapak-bapak sekalian, mungkin nanti kita akan lanjut ke segmen 2. Untuk itu kita break dulu sementara dan silakan Bapak-bapak untuk minum dulu. Silakan. Iya. terima kasih. Nah, kita akan lanjut. Ya, pemirsa, kita akan lanjut di segmen 2 dengan pembahasan lainnya. Terima kasih. Ya, kembali bersama pakar di segmen 2. Kita lanjutkan lagi diskusinya pemirsa, tentu saja dengan beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas karena ini cukup penting sekali. Ya Pak Bambang, kalau dilansir dari siaran pers Menteri ESDM per tanggal 19 Januari 2021, itu disampaikan bahwa cadangan minyak bumi di Indonesia akan tersedia hingga 9,5 tahun mendatang, hampir 10 tahun mendatang. Sedangkan umur cadangan gas bumi di Indonesia mencapai 19,9 tahun ke depan. Nah, untuk sebagian orang awam termasuk saya nih Pak, kayaknya perlu penjelasan lebih lanjut, itu apa yang dimaksud dengan ketersediaan 9 tahun ke depan begitu ya, dan kemudian cadangan gas bumi begitu ya. Nanti juga saya akan tanya ke Pak Mamit ya berkaitan dengan cadangan gas bumi ini. Mungkin untuk Bapak gimana nih melihatnya? Apa yang merupakan jadi siaran pers dari Pak Menteri ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat mengenai bauran energi kan di PLN itu sebagian besar kan batu bara, hampir 65%. Kalau gas kalau nggak salah 22% ya. Dan renewable nanti targetnya di tahun 25 adalah 23%. Dan minyak itu kecil sebenarnya 45%. Nanti ultimate-nya ya di tahun 2024-25 ya. Sebenarnya 5%. Jadi kita memang sudah menghindari minyak. Dan sebenarnya minyak itu dipakai di daerah-daerah terpencil. Jadi daerah yang 3T lah, terisolir, terjauh, terpencil gitu. Jadi kita sudah sekarang saja di sel-sel yang di daerah itu sudah akan dikonversikan menjadi dedisilisasi dengan menggunakan biomas, dengan gasifikasi ya biomas. Sudah sangat banyak alternatif sudah jadi energi terbarukannya ya Pak ya? Iya, sudah banyak sekali alternatif terbarukan, maka itu kita mengenal adanya REBET, Renewable Energy Economy Development untuk daerah terpencil. Nah, sebenarnya kalau kita bicara baruan energi secara keseluruhan, itu kita ada tadi yang kita ini kan diturunkan menjadi listrik, dia harus tadi mempunyai kapasitas yang cukup, punya keandalan cukup, kualitas yang cukup. Sebenarnya satu lagi kompetitif. Karena apa? Listrik kan akan dipakai industri dan banyak industri yang sangat intensif pemakaian listriknya, dan ini akan mempengaruhi harga jual. Jadi kompetitif dari sektor industri. Nah, karena kita di ASEAN juga nggak murah-murah sekali, kita kalah dengan Vietnam, harga listrik industrinya. Nah, harga listrik industri yang murah kan menarik industri masuk. Nah, industri yang masuk kan mempunyai trickle down effect kan, menciptakan lapangan pekerjaan, menambah devisa, menambah pajak. Nah, kalau tidak, sebaliknya malah bisa menimbulkan kondisi sosial politik, ya kan? Nah, ini yang sebenarnya harus diperhatikan. Maka itu tadi kalau kita bicara bauran gas segala macamnya, memang kita mengapresiasi pemerintah untuk menurunkan gas sampai dengan $6 ya. Betul. Sampai bawah $6 ya, mungkin nggak tahu bagaimana itunya ya. Karena di luar negeri itu katanya $2,5. Wah, gimana kalau kita bersaing dengan negara lain yang $2,5, sementara kita ya masih $6, dulu malah ada yang $9 kan gitu ya. Nah, maka itu sebenarnya pemerintah ini dalam posisi yang dilematis untuk membuat bauran. Karena sebenarnya yang murah itu batu bara, apalagi batu bara yang di mulut tambang. Nah, cuman sekarang dunia kan sedang coba menjauhi batu bara.
Apalagi di Amerika ini yang terpilih Partai Demokrat kan, Joe Biden. Mereka sangat sensitif dengan isu lingkungan. Nah, baru-baru ini Joe Biden menyatakan ya sudah, kita nggak danai lagi lah PLTU batubara gitu. Nah, dia jelas arahnya ke renewable. Nah, cuman dilematisnya renewable itu tidak murah. Jadi kalau itu diterapkan bisa sih, cuman subsidinya juga besar. Jadi luar biasa ya. Oh, jadi kompleks itu. Iya, kompleksitas permasalahannya ya, apalagi dengan politik global ya Pak ya, itu sangat luar biasa dampaknya gitu ya, efek dominonya. Tapi Pak, satu pertanyaan ke Pak Bambang sebelum saya beralih ke Pak Mamit. Nah, kalau demikian apakah bisa dikatakan cadangan minyak bumi kita itu cukup aman Pak? Karena ini kan 10 tahun itu sebentar sekali Pak. Ya kita kan sudah jadi net importer ya. Jadi sudah kita banyak mengimpor daripada memproduksi sendiri. Pada apa-apa sih karena kan ke depan ini kan akan ada electrical vehicle. Jadi mobil-mobil sekarang akan pakai listrik. Dan PLN Pertamina sudah bangun istilahnya SPBLU, stasiun baterai untuk charging daripada ini. Dan dunia nanti akan mengarah ke sana. Indonesia juga sudah beberapa BUMN sudah disatukan, PLN Pertamina Main In ya. Itu membangun pabrik baterai di Indonesia. Dan nanti akan membentuk konsorsium, entah itu dengan LG yang memang juga sangat terkenal dengan baterainya, dengan Tesla sudah mengundang sini bagaimana membuat baterai, karena bahan bakunya yang paling besar di sini nikel. Jadi udah dibuat di sini aja. Jadi nanti arahnya ke situ. Jadi otomatis sebenarnya dengan BBM itu nggak masalah juga sih ya kalau terus menurun. Nah, tapi bagaimana dengan sumber energi gas yang saya pikir banyak sekali ya Pak. Gas itu ada di Masela, ada mana di Bontang gitu ya. Ada ya Jangkrik mungkin juga masih ada gitu sedikit, mungkin Pak Mamin lebih tahu lah. Jadi artinya bagaimana sebenarnya pemerintah melalui DEN-nya ini yang kebetulan ketua DEN ini kan sebenarnya presiden, ini nggak main-main ya. Ketua hariannya malah Menteri SDM. Membuat optimasi dari sisi bauran ya. Karena kalau dari sisi bauran energi ini optimum, artinya murah, ya kan? Nah, otomatis nanti di hilirnya jadi listrik juga murah. Nah, ini yang sebenarnya harus dikejar gimana mappingnya. Ya, betul. Nah, sehingga kalau kita mapping ini, ya memang di semua lini kan ada risiko kan, ada pro konnya lah. Tapi bagaimana ini dibuat langkah-langkah mitigasi, nah, sehingga target yang optimal tadi bisa dicapai. Dan dipilih benefit yang paling besar lah ya Pak ya. Karena kita harus ingat ini bagaimana kita membuat ketahanan energi jangka panjang. Terus terang batu bara kita itu sebenarnya kecil cadangannya dibandingkan Cina. Tapi kita ekspornya besar-besaran. Sampai produksinya aja 550 juta ton per tahun. Malah sekarang mau dinikatkan lagi 600. Padahal cadangan kita berapa? Cadangannya kecil tapi ekspornya besar-besaran. Karena strategis Indonesia di tengah-tengah ini. Kan murah ya kan, dikirim ke Cina, kirim ke negara-negara ASEAN atau ke Jepang itu murah. Cuman tapi mungkin kan nanti akan ada regulasi lebih lanjut Pak berkaitan dengan itu, karena itu kan pasti nah itu pertanyaan menarik itu Bu. Pertanyaan menarik. Ya, nanti kita simpan ya Pak. Gimana kita mempertahankan energi jangka panjangnya ini. Jangan terus wah sekarang ngumpulkan devisa jangka pendek, ekspor banyak-banyak. Tapi nanti bagaimana dengan anak cucu kita yang terus kemudian ini nggak ada gitu. Nanti lanjut ya Pak di regulasi ya. Mungkin tadi kan sudah juga disampaikan oleh Pak Bambang ya, Mas Mamit ya, bahwa kalau cadangan gas itu agak berbeda gitu situasinya. Gimana nih Mas Mamit dengan pertanyaan yang sama, bagaimana kita tetap optimis begitu dan kemudian percaya diri ya bahwa meskipun tadi ya ada impor yang juga terus tinggi. Nah, kalau untuk gas bagaimana kondisinya? Ya, jadi kalau bicara yang disampaikan Pak Menteri kemarin bahwa untuk minyak hanya 9 tahun, untuk gas 19 tahun itu kan sebenarnya memang betul dalam artian bicara tentang cadangan minyak terbukti kita saat ini itu memang hanya 2,4 miliar barrel, sedangkan untuk gas itu hanya 42 triliun kubik feet ya. Kalau kita bagi dengan produksi sekarang memang jatuhnya di angka 9 tahun dan 17 tahun ke depan ya kan ya. Jadi secara itu tuh mungkin pemirsa kan perlu tahu ya, yang dimaksud dengan 17 tahun ke depan berarti after 17 itu gimana tuh? Iya, oleh karena itu saat ini kan pemerintah sedang berusaha dalam hal ini untuk meningkatkan cadangan gas maupun minyak kita dengan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan eksplorasi pasti, karena biar bagaimanapun untuk menemukan cadangan migas baru kita harus
harus banyak melakukan kegiatan eksplorasi. Nah, saat ini juga memang pemerintah masih membuka kepada investor untuk masuk ke Indonesia karena kita masih punya cadangan sebenarnya. Kita masih ada 128 cadangan cekungan yang yang ada di Indonesia, di mana yang baru dioptimalkan baru ada 68, sisanya lagi itu masih belum dioptimalkan oleh investor. Jadi secara garis besar sebenarnya potensi migas kita masih cukup besar. Tinggal bagaimana pemerintah bisa membuat satu kebijakan, suatu regulasi sehingga investasi ini bisa menarik untuk dilakukan. Saat ini Kementerian SDM melalui Permen membuat satu aturan baru di mana untuk K3S yang masuk ke Indonesia bisa memilih apakah menggunakan skema gross split ataukah menggunakan skema cost recovery. Nah, apa tuh kedua itu bedanya tuh, Ya, Mas? jadi kalau skema gross split adalah skema di mana bagian negara itu sudah pasti, misalnya berdasarkan split-split yang ada, jadi akhirnya itu fix misalnya 60 untuk K3S, 40 untuk negara, misalnya seperti yang sudah diatur. Nah, tergantung bagaimana nanti pembagian split daripada dalam kontrak antara pemerintah, antara negara dengan K3S. Kalau skema cost recovery, dan yang pasti tidak ada yang namanya cost recovery ataupun tidak ada biaya yang ditagihkan kepada negara. Nah, dengan skema cost recovery adalah adanya biaya yang ditagihkan oleh negara. Memang pembagi hasilnya itu 85-15 untuk 85% untuk negara, 15% untuk K3S. Kalau bicara skema cost recovery ya, untuk minyak dan gas itu 65-35, 65 untuk negara, 35 lagi untuk K3S. Nah, tetapi dari skema cost recovery itu ada biaya yang kembali ditagihkan oleh K3S kepada negara, sehingga dulu sempat ramai, cost recovery kita tinggi, biaya cost recovery yang dibayarkan, tetapi produksi kita kecil. Karena itu ada biaya yang cukup besar ditagihkan. Akhirnya saat ini pemerintah melalui SKK Migas itu benar-benar melakukan pengawasan secara intens terkait dengan biaya-biaya yang ditagihkan oleh K3S, sehingga tidak ada biaya-biaya siluman istilahnya seperti itu yang ditagihkan. Nah, jadi itu ya yang agak repot ya, biaya-biaya tadi. Nah, ya. itu makanya. Jadi sekarang diberikan kebebasan. Kalau kemarin di zaman menteri sebelumnya itu setiap ada kontrak baru, setiap kita melakukan pelelangan blok, maka hanya satu gross split, tidak ada skema yang lain gitu kan. Nah, ternyata itu Berarti apa kurang diminati. bisa saya katakan gitu, saya simpulkan sedikit itu bahwa ada perubahan dalam regulasi. Betul. Itu sangat berpengaruh sekarang di sangat berpengaruh. kondisi saat ini. Apalagi kalau kita bicara industri migas saat ini kepastian hukum itu belum ada. Karena kenapa? Karena revisi Undang-Undang Migas Nomor 22 tahun 2021 sampai saat ini belum selesai. Sedangkan ini menjadi salah satu. Tapi masuk prolegnas ya, Mas Meta? Enggak masuk. Batal juga. Justru yang masuk prolegnas adalah Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan, betul. Iya, betul. Tapi yang Undang-Undang migasnya justru sejauh ini belum lolos di prolegnas. Jadi memang kita melihatnya ini perlu satu effort yang besar dari pemerintah sehingga cadangan migas kita bisa bertambah, terus juga produksi kita saat ini kan produksi kita memang turun terus ya. Bahkan saat ini pemerintah melalui SKK Migas ada mimpi yang menurut saya adalah mimpi untuk meningkatkan produksi menjadi 1 juta barrel oil per day, yang buat saya untuk tahun 2030 itu masih logis tapi saya sih melihatnya mimpi ya. Mimpi ya. Tapi buat saya itu adalah salah satu KPI dari teman-teman SKK Migas maupun Kementerian SDM, bagaimana mereka bisa mencapai target tersebut. Walaupun memang banyak pihak yang pesimis bahwa itu akan tercapai, dan termasuk saya yang pesimis. Kenapa? Karena kondisi lapangan migas kita saat ini adalah kondisi lapangan yang sudah tua, yang sudah mature gitu kan. Even itu ada yang belum cekungan yang belum kita kelola dengan baik, tetapi terkait dengan data, sejauh ini data yang kita punya kan masih bisa dikatakan minim ya. Karena untuk kita melakukan seismik saja itu butuh data yang besar gitu kan. Dan memang pemerintah pun anggarannya terbatas untuk melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi. Jadi jadi memang sangat besar tantangan kita ke depan. Karena biar bagaimanapun migas ini masih menjadi penyumbang PNBP terbesar untuk secara nasional. Untuk gas ya? Untuk migas, minyak dan gas ya. Baik itu dibandingkan mungkin dengan batu bara, terus juga dengan EBTKE, PNBP migas adalah yang paling besar. Nah, ini terkait dengan tadi jumlah lifting kita, berapa produksi minyak kita per hari, termasuk nanti dikalikan dengan ICP, Indonesian Crude Price Oil kita berapa. Nah, ICP ini memang
berkaitan lagi dengan harga minyak dunia, di mana harga minyak dunia itu berkaitan dengan kondisi global politik secara global, gitu kan ya, termasuk dari sisi produksinya OPEC, pemotongan sedikit saja bisa mempengaruhi. Bahkan kalau zaman dahulu masih Twitternya Donald Trump nge-tweet aja mengenai sesuatu, maka harga minyak itu bisa berubah gitu kan ya. Jadi memang sangat terpengaruh sekali untuk ICP kita ini terkait dengan kondisi ekonomi global. Tapi saya kira kita tetap harus optimis bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Selama memang kita bisa memanfaatkan secara maksimal dengan baik dan benar, saya yakin bahwa walaupun Pak Menteri bilang 9 tahun, tetapi kita pasti akan menemukan cadangan-cadangan migas yang baru. Karena kalau bicara tentang teknis, migas itu diproduksikan misalnya di lapisan A. Nah, ketika lapisan A ini habis, maka teman-teman dari reservoir engineering itu akan mencari lapisan B di bawahnya, gitu kan, yang memang belum dioptimalkan. Nah, itu akan berlanjut terus. Jadi meskipun tantangan berikutnya adalah nanti isu lingkungan ya. Ya, isu lingkungan. Tetapi isu lingkungan tidak sebesar isu lingkungan batu bara sebenarnya. Tidak sebesar isu lingkungan batu bara. Ya, baik Mas Hamid, kita nanti lanjut lagi kembali ke Pak Bambang nih, karena tadi batu bara ke-mention lagi nih Pak, kesebut lagi. Nah, tadi juga Pak Bambang kan mengatakan berkaitan dengan cadangan batu bara dan lain-lain yang cukup besar ya Pak. Nah, kalau bicara kebijakan pemerintah adalah perusahaan batu bara harus memasok 25% produksinya Pak untuk kebutuhan dalam negeri ya, domestic market obligation ini. Dan perkiraan tahun 2021 kebutuhan akan batu bara itu katanya akan mencapai 137 juta ton Pak. Nah, apakah perhitungan 25% ini sudah cukup ideal menurut Pak Bambang begitu, dan atau sudah cukup untuk pemenuhan kebutuhan PLN? Ya. Sebenarnya 25% DNO dari total ya, mungkin produksi yang 550 kan 137. Nah, kalau kita lihat kebutuhan PLN berapa sih? PLN sendiri itu tuh sekitar 58 juta ton. Nah, kalau tambah yang IPP, listrik swasta, sekitar 80 juta ton. Sebenarnya kalau dari alokasi 25%, kalau hanya untuk PLN itu terpenuhi, nggak masalah. Nah, tinggal yang sektor-sektor lain ya, sektor industri, juga industri kan juga punya pembangkit, nah itu termasuk yang sisanya gitu. Jadi kalau DMO sebenarnya mencukupi, tapi bagaimana ketaatan terhadap DMO. Dan juga kita harus ingat bahwa batu bara, pembangkit batu bara itu kan nggak terus mudah semua batu bara bisa dipakai. Masih panjang ada speknya. Tidak semua batu bara bisa digunakan. Ini sepertinya pemirsa juga kurang paham nih Pak. Mereka juga sebenarnya udah mengerti karena batu bara yang namanya pembangkit batu bara itu ada boiler untuk yang membakar dengan batu bara. Jadi kualitasnya akan tergantung? Tergantung dari desain boilernya. Nah, kalau desain boilernya itu tidak memadai, nah nanti tidak efisien pembangkitnya atau banyak gangguan, ada slagging, falling segala macam. Jadi mungkin harus shutdown dulu, dibersihkan dulu segala macamnya. Jadi artinya mungkin tidak optimal lah batu bara itu kalau tidak mengikuti ini. Tapi yang 25% itu Pak dianggap bisa memenuhi kebutuhan PLN Pak? Ya sebenarnya bisa memenuhi. Cuman kan komitmen dari 25% itu kemana gitu kan. Nah sementara kan DMO itu penaltinya kecil, $2 $2,5 lah per ton. Nah sementara PLN sendiri dengan Perpres yang ada paling tinggi itu $70. Nah kalau seperti sekarang batu bara harganya sudah mencapai $90 katakan kan, gap $20 itu lumayan. Ya udahlah bayar 2,5 atas 10%-nya gitu. Yang ini kan bisa gitu. Tapi ya kondisi yang bersamaan ini membuat harga itu cepat sekali naik. Cuman nanti cepat kembali karena saya dengar terakhir ini Cina sudah menyetop ini. Dan mungkin dia sudah menggunakan cadangan strategisnya. Cadangan strategis. Karena sebuah negara itu punya cadangan bahan bakar. Mungkin Indonesia nggak punya. Indonesia? Ya Pak ya? Indonesia tidak punya Pak? Ya punya hanya beberapa bulan lah. Kalau mereka kan cukup besar ya. Kalau nanti terjadi perang atau apa mereka sudah perhitungkan. Apa mungkin Pak cadangan strategis itu ditingkatkan Pak? Ya kalau kan tadi kemampuan pemerintah untuk membeli itu kan cadangan strategisnya. Punya nggak kapasitas untuk menaruh suatu cadangan bahan bakar dan nganggur kan, bukan uang yang berputar gitu dan digunakan sewaktu-waktu untuk security nasional. Bisa kalau negara-negara lain tuh pasti ada itu mempertimbangkan kondisi yang terburuk. Ya, apakah tadi kok berbicara peraturan, regulasinya nanti
itu akan bisa Pak kalau ada regulasi baru begitu? Oh, Atau kalau- sekarang sudah sebetulnya regulasinya sudah cukup Pak? Ya sebenarnya amanah dari undang-undang energi, undang-undang ini kalau nggak salah nomor 30 ya, tahun 2007 ya, 2007 itu mengamanahkan negara harus menjaga ketahanan energi jangka panjang. Nah ini kan dijabarkannya kan bisa macam-macam, memang harus ada cadangan strategis. Cadangan atau strategi itu lebih- tadi PR-nya ya Pak. Iya, gimana dia harus Iya. mengutamakan dalam negeri, iya kan? Kayak kenyataannya susah nih yang udah mau ekspor di divert gitu untuk memenuhi, padahal kebutuhan itu nggak besar-besar, 1,3 juta ton sampai dengan bulan Februari itu nggak besar sekali. Tapi kok nggak bisa gitu. Nah ini kan perlu ditanyakan tata niaganya gimana Ya, ini. tata niaga, tata kelola ya Pak ya. Iya. Iya, baik. Iya, baik Pak. Pembicaraan yang cukup menarik semakin memanas tampaknya karena sudah ada masuk politik global Iya, begitu ya. iya. Dinamikanya semakin luar biasa. Ya, pemirsa, kita akan lanjut pada segmen ketiga. Untuk saat ini kita rehat sejenak dan kita akan lanjut nanti pada segmen berikutnya. Ya pemirsa, kembali lagi dengan Bersama Pakar dan kita akan lanjutkan segmen berikutnya yang juga ini semakin meluas isunya ya dan luar biasa ya energi ini. Ternyata banyak tadi fakta-fakta menarik ya Pak dan mungkin mudah-mudahan tidak menjadi kekhawatiran ya dan tidak menjadi kecemasan publik. Nah Pak Bambang, menyambung soal cadangan Pak, saat ini Dewan Energi Nasional itu sedang menyiapkan perpres terkait cadangan penyangga energi Pak. Gitu ya. Ya, di mana di dalamnya mengatur tentang cadangan BBM nasional. Ya. Nah, apakah bisa dikatakan ini cukup terlambat ya, Pak? Atau sebetulnya sudah ada undang-undang serupa yang artinya bukan ini yang peraturan ini yang diperlukan begitu, Pak? Ya, memang kalau kita bicara cadangan strategis itu ada suatu undang-undang khusus itu ya. Jadi nggak cukup tadi undang-undang energi, karena itu kan sifatnya sangat umum. Nanti bagaimana pengaturannya, gimana kelembagaannya, gimana pendanaan itu harus dijabarkan. Harusnya undang-undang ya Pak levelnya? Iya undang-undang, karena kalau undang-undang itu ada law enforcement. Kalau perpres, permen itu tidak ada law enforcement. Kalau yang tidak melanggar ya nggak apa-apa. Tapi kalau undang-undang presiden pun nggak boleh melanggar kan. Jadi law enforcement itu yang memang berbeda. Nah, tapi apakah kalau ini perpres keluar akan punya implikasi juga Pak? Meskipun misalnya secara kekuatan hukum gitu tidak sekuat undang-undang. Perpres masih tidak begitu ada law enforcement. Ini perpres yang mana? Kan banyak perpres yang mau keluar nih, EBT ada mau keluar. Rancangan perpres yang cadangan penyangga energi Pak? Oh, cadangan energi. Ya. Kalau menurut saya nih, hemat saya mungkin Pak Mamit juga tahu, terutama kan kalau cadangan energi terkait dengan BBM, sama gas ya, karena kalau kita batu bara ya cadangannya ada di tambang, nggak perlu dikumpulkan gitu, udah di dalam tanah ya tinggal diangkut. Nah tinggal supaya itu tidak terjadi kondisi seperti sekarang, yaitu kita bangun aja pembangkit di mulut tambang, ya kan, bangun jaringan. Dengan sebenarnya kan kalau kita bicara energi, yang mahal itu kan transportasinya, ya kan gas, yang mahal transportasinya, batu bara yang, nah kalau terus kemudian dihitung, ya kita bangun pembangkit di mulut tambang, cadangan juga ada di situ, itu kan lebih secure, dan juga kalau kita balance dengan biaya untuk infrastruktur jaringannya, itu kan murah, relatif secara nasional itu akan murah, terlebih tadi mengenai istilahnya untuk ketahanan energi jangka panjang. Karena khususnya batu bara itu ya di dalam tanah aja bangun, tapi harus bangun mine mode. Gitu. Karena mine mode itu murah, Bu. Ya, kalau umpamanya kita lihat mine mode yang sekarang untuk kelas 3.300 megawatt, itu keluar listriknya cuma 5 sen dolar. Tapi kalau dia dibawa ke Jawa bisa naik. Dan itu sudah ada pengaturan secara spesifik tidak Pak? Apa yang disampaikan oleh Pak Bambang itu kan sangat menarik gitu. Hitung-hitungannya sudah jelas begitu. Iya. Ya inilah kembali lagi kadang-kadang politik berbicara lain, dinamika politik. Faktanya seperti itu, padahal kebutuhannya itu ya Pak ya. Nah ini aja salah satu contoh nih, mungkin ini jelas lah contoh true story ya. Bahwa dulu rencana Jawa Sumatera udah dibangun
kabel HVDC untuk mengeksplor batu bara yang ada di Sumatera Selatan yang banyaknya bukan main untuk dikirim ke Jawa, atau sebaliknya dari Jawa pun kalau kelebihan bisa dikirim ke Sumatera. Nah tiba-tiba hanya karena kepentingan tertentu ini dihentikan. Padahal proyek ini sudah siap pendanaannya, sudah siap feasibility study-nya, sudah sampai dengan fit-nya, sudah siap mau ditender. Tiba-tiba ada suatu alasan yang nggak jelas bagaimana. Tiba-tiba diputus hanya untuk memunculkan pembangkit di Jawa, ya kan? Hanya memunculkan. Terus akhirnya pembangkit ini ya banyaklah dinamika politik yang terkait. Kenapa di Jawa? Siapapun, apakah mereka di backup studi? Tidak, gitu. Ya mungkin sekarang sih aman-aman saja, nggak tahu nanti itu pertanggungjawabannya ada sendiri. Nah sebenarnya malah sudah kita di backup studi yang jalur tadi ya Pak, Sumatera Jawa itu ya. Dari Jepang juga sudah mengadakan studi, terus karena ini kan terkait dengan dana JK, pasti mereka akan melakukan studi itu. Dari BPPT sudah melakukan studi gitu ya. Dari McKinsey juga terakhir sudah melakukan studi, mengatakan sama bahwa ini akan membuat listrik ini murah, membuat listrik ini andal, dan cadangan energi ya nggak usah, kalau batu bara taruh di tambang, dan tambang itu, dan daripada kan tambang itu kalau di tengah pulau itu kan susah dibawa keluar. Iya kan, transportasinya ya apa ya, infrastrukturnya, hauling roadnya mahal di tadi ya Pak ya, mahal. pengangkutan ya. Maka itu harus bangun di tempat, dan kalau dibangun di tempat kita bisa manfaatkan batu bara muda. Kalau batu bara muda kan 50% air, masa kita mau ngangkut 50% air? Daripada dia stranded di situ, ya dibangkitkan. Sehingga kita punya cadangan yang besar. Cuman dinamikanya sekarang batu bara kan sedang disorotin. Tapi nggak masalah, karena masalahnya CO2 kan batu bara. Bisa nanti kita bangun carbon capture storage. Jadi si CO2-nya yang dikhawatirkan ini ya, yang diemisi oleh Carbon pembangkit. capture storage ya Pak ya. Jadi si CO2-nya itu di capture, dimasukkan ke lapisan bumi yang dia kedap untuk bisa menahan CO2. Teknologinya ada, dan juga studinya sudah dilakukan di Sumatera Selatan. Gitu. Jadi ada solusi secara teknologi. Secara teknologi sudah ada solusi, berarti tinggal bagaimana tadi kembali ya Pak ya, tata kelola, kemudian keputusan politik ya Pak Tapi ya. nggak tahu ada dinamika politik internasional nggak kan? Kan mereka juga ingin mempromot barang-barang ya kan. Nah sementara yang ini ya kemudian yang sekali kalau kita bicara batu bara ya Cina lah yang ini kan. Kalau siapapun bersaing dengan Cina kalah. Dan Cina siap dengan pendanaannya. Nah terus muncullah isu-isu. Nah nggak tahu apakah juga ada keterkait. Yaitu mungkin ada suatu yang harus melakukan studi lebih lanjut. Tapi bagi kita yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga kebutuhan energi jangka panjang, di mana pada akhirnya hilirisasi produknya itu bisa murah, bisa bersaing, industrinya berkembang, ya kan? Pajak juga naik kan, bukan pajak perusahaan, pajak mereka-mereka yang bekerja juga di industri juga naik kan. Nah kalau ini menjadi suatu yang berkebalikan, ada permasalahan sosial politik, ini kos politiknya kan tinggi sekali Bu. Luar biasa ya. Sehingga kita harus lihat secara menyeluruh semua aspek gitu. Iya. Sangat tidak sederhana, tadi juga kan ada isu lingkungan dan lain-lainnya, Pak Bambang juga mengangkat itu. Ya ada teknologinya, ada gimana kita ada mitigasinya lah gitu ya, kita bisa. Cuma kok mereka tidak tahu itu, nah ini pasti ada agenda lain gitu kan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Pak Mamit, karena ini berkaitan dengan regulasi, tadi kan juga kita sudah banyak berbincang tentang regulasi yang sangat lemah. Tadi sudah ditegaskan juga oleh Pak Bambang, ini levelnya Perpres nih, gitu ya, berbicara cadangan penyangga energi. Apakah memang ini perlu dikeluarkan cepat begitu, karena memang untuk undang-undang kan dinamika politiknya juga akan lebih besar untuk RUU begitu ya. Nah ini kalau untuk dikaitkan dengan gas LPG sendiri dan kemudian tadi cadangan BBM gitu ya, bagaimana Pak Mamit melihatnya? Memang ini sebenarnya secara private kita, secara perusahaan itu Pertamina sudah membuat namanya strategic national reserve-nya. Memang tidak banyak, hanya 23 hari Pertamina punya cadangan BBM yang ditimbun lah ya. Itu hanya untuk 23 hari. Nah, itu memang jauh dari kata ideal kalau kita bicara masalah National Strategic Reserve itu. Kalau berdasarkan kajian itu harusnya minimal tuh untuk 90 hari kita mempunyai satu stok BBM yang memang ada minimal untuk 90 hari. Minimal 90 hari. Kalau bicara ideal ya. Realitasnya? Realitanya saat ini Pertamina itu hanya mempunyai 23 hari. Jadi memang sangat jauh ya. 23 hari. Dan mereka memang sekarang sedang mencoba untuk meningkatkan cadangannya mereka, sehingga
targetnya paling tidak 53 hari lah ya yang sedang dipersiapkan. Karena ini nggak nyampe 30% juga berarti Nggak, ya? jauh sekali Ya, kan. jauh sekali Tapi ya. kita ini sangat, yang nggak usah dengan Singapura saja, itu Singapura sudah punya cadangan 90 hari. Terus dengan negara tetangga misalnya dengan Vietnam pun kita kalah ya. Vietnam udah punya 40 hari mereka punya cadangan ya. Jadi memang ini menjadi sebenarnya terlepas bahwa ini kalau bicara tentang cadangan kan kemungkinan terjadinya perang atau bencana ya. Tapi ini memang harus, saya kira memang kita harus segera membuat satu aturan ya. Sementara mungkin kalau kita bicara peraturan presiden ya saya kira ini dulu lah dilakukan gitu kan. Paling tidak ini menjadi national security kita. Tapi nggak bisa dikatakan ini terlambat atau Ya. gimana? Atau lebih baik Terlambat daripada tidak sama sekali ya. Tidak sama Karena kan sekali. dengan kondisi sekarang tadi bahwa terjadi banyak bencana, terus juga kita tidak tahu ke depan apakah akan ada seperti apa kondisi sosial politik nanti ke depan. Tetapi paling tidak peningkatan cadangan nasional itu terutama untuk BBM adalah saya kira suatu keharusan. Dan ini memang harus menjadi PR kita bersama. Saat ini memang hanya menjadi tanggung jawab daripada perusahaan dalam hal ini Pertamina. Negara memang belum hadir ya sejauh ini. Tetapi oleh karena itu kita harapkan nanti ke depan negara juga hadir dan ini memang bisa meningkatkan cadangan kita, cadangan strategi kita. Negara hadir ini bagaimana nih Mas Mamit? Yang saat ini dimaksud ya? Apakah regulasi itu adalah bagian dari ya, dengan bahwa adanya negara hadir, dengan ya? adanya regulasi yang lebih fix, yang lebih firm, sehingga nanti pembiayaan ini terkait dengan pembiayaan ya. Kenapa saya kira negara belum hadir? Karena semua yang cadangan saya ini adalah menjadi miliknya Pertamina. Meskipun Pertamina adalah BUMN kita, tetapi beda dalam artian seperti itu kan ya. Nah, dengan adanya peraturan nanti diharapkan bahwa memang ada dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun storage di daerah-daerah yang memang memungkinkan gitu kan ya. Sehingga ada biaya yang diterbitkan dan itu memang menjadi tanggungan daripada pemerintah. Karena biar bagaimanapun ini BBM ini ditimbun gitu kan. Dia didiamkan tidak untuk dijual dan ini sebagai cadangan. Nah, saat ini kan Pertamina sedang membangun istilahnya tangki timbun di Lawe-Lawe dengan kapasitas yang cukup besar. Nah, ini adalah salah satu saya kira bagian dari strategi untuk meningkatkan cadangan kita. Nah, untuk LPG pun saat ini terutama untuk di wilayah Indonesia Timur, Pertamina banyak membangun juga storage yang memang untuk menjaga ketahanan energi di sana untuk LPG. Kalau di Jawa saya kira cukup aman karena cadangannya cukup banyak. Kalau untuk daerah timur itu tapi juga relatif sekarang sudah berjalan ya? Sedang ada pembangunan depo-depo pembangunan storage yang memang bisa menjangkau untuk wilayah Indonesia Timur. Nah, termasuk misalnya pembangunan kilang di Balikpapan pun ini sebagai salah satu upaya nanti untuk meningkatkan storage-nya minyak. Terus juga di wilayah lain pun di Indonesia Timur, Sulawesi pun sudah banyak yang dibangun storage untuk menjaga kemungkinan jika terjadi bencana. Itu jadi kita lebih mudah lagi dalam melakukan supply kepada masyarakat sekitar. Nah, jadi itu yang sedang dilakukan oleh pemerintah melalui nanti badan usaha Pertamina tersebut. Jadi cadangan energi nasional ini saya kira memang harus ada nanti ke depannya, dan harus sedia. Kita tidak tahu kondisi ke depan seperti apa. Paling tidak ya ini adalah sebagai salah satu bentuk protektif kita menjaga ketahanan energi Tapi nasional. langkah ke sana sudah ada ya Pak Mamit ya? Sudah. Ya, sudah ada ya. Saya kira sudah berjalan dan ini harus terus berjalan untuk ditingkatkan ditingkatkan hari cadangannya sih. Ya meskipun tantangan tadi ya kalau kembali ke pandemi Covid-19 semua anggaran itu Betul. sekarang refocusing begitu ya. Kemudian ini akan menjadi tantangan berikutnya ya bagi pemerintah. Ya terima kasih Mas Mamit. Nah, Pak, kalau berbicara tadi Pak Bambang juga kan sudah menyampaikan akan ada energi terbarukan, sudah berbagai macam yang mulai muncul di Indonesia ya Pak ya. Nah, kira-kira kalau demikian inovasi-inovasi tersebut ya Pak ya. Nah, ini perlu nggak sih Pak partisipasi pihak lain begitu ya? Artinya bagaimana Pak Bambang melihat stakeholder lain nih Pak? Karena dari tadi kan kita berbicaranya bagaimana pemerintah ya punya peran, pemerintah punya strategi. Nah, kira-kira sebetulnya mereka sendiri yang mendapatkan keuntungan begitu ya. Apa sebetulnya yang harus dilakukan Pak dalam konteks jejaring stakeholder dalam sebuah support system ya dari kondisi ini? Ya sebenarnya dengan energi terbarukan energi terbarukan kan suatu keniscayaan kan. Karena semuanya kan akan habis ya. Itu kan
semuanya suatu energi yang tidak tergantikan lah ya, tidak tergantikan. Kalau energi itu kan ada EBT, energi baru dan terbarukan. Kalau yang terbarukan itu ya seperti matahari gitu ya, terberikan kan, ya terus saja ada. Cuman kalau yang baru itu menyangkut teknologi seperti nuklir, terus nanti ada hidrogen, ya kan, itu kan juga yang baru namanya. Nah khusus yang terbarukan itu kan banyak kan jenisnya, bisa PLTA, bisa biomas, bisa surya, terus bisa air laut gitu ya. Nah yang ini EBT-EBT yang seperti ini itu memberikan peran yang lebih besar keikutsertaan investor dalam negeri yang kecil. Investor dalam negeri. Kalau pembangkit PLTU kan besar-besar. Kita bicara pembangkit yang ya sekarang kalau di Jawa kan yang besar 2 kali 1.000. Kita bicara 3 miliar US dollar. Nah kalau udah 3 miliar US dollar kan hanya perusahaan yang besar itu yang bisa invest, punya kemampuan. Termasuk yang PLTA Cisokan itu ya Pak? Oh kalau itu hidro, Cisokan ya? itu 1.000 megawatt. Itu juga besar pasti kan, masalah sosialnya juga kompleks kan, mengenai resettlement daripada penduduknya juga kompleks. Nah sebenarnya energi terbarukan tuh kelebihannya itu, apalagi kita ya, negara kita itu mengikut sertakan banyak sekali investor dalam negeri. Contohnya kalau dia bangun PLTMH yang kelasnya diajar, itu banyak sekali investor-investor dalam negeri bisa bangun sampai kelas yang kilowatt sampai itu. Nah itu sekarang mereka sudah bergerak ke arah sana. Nah cuman memang, nah ini sekarang tarifnya yang belum, ya mungkin dari sisi investor sih keekonomian, tapi dari sisi PLN ada pertimbangan lain ya, dengan baurannya gitu, bagaimana supaya nggak menaikkan BPP gitu kan. Kalau menaikkan BPP kan berarti menaikkan tarif atau memperbesar subsidi. Nah ini yang pembicaraan memang seputar itu. Nah sekarang memang yang lagi ditunggu ini adalah Perpres EBT. Sementara undang-undang EBT juga sudah dibahas di DPR. Sudah masuk prolegnas ya Pak ya? Kalau itu jelas, sudah maju lah ini, sudah pembahasan terus dengan DPR, sudah memanggil stakeholder. Jadi memang saya katakan bahwa energi baru terbarukan itu suatu keniscayaan. Memang harus mengarah ke sana. Ya memang sekarang targetnya sih baru 23% di tahun 2025. Cuman ya harapannya 2050 menjadi 31%. Ya kalau kita lihat negara-negara maju kan sudah memang bergerak semua ke sana ya. Sudah mulai memberhentikan batu bara. Seperti Jerman, dia akan memberhentikan batu bara di tahun 2038. Kalau kita tidak ada rencana ke sana Pak? Kita belum, karena ini juga banyak pertimbangan juga ya. Karena kalau kita tadi lebih besar ya Pak, 65% tadi ya. Iya, karena dan juga kan bisa jadi stranded kan. Ini kan ada PLTU batubara yang baru-baru kan, yang baru COD baru kontrak lah dia selesai gitu ya. Nah ini kan kita udah bicara 25 tahun, 30 tahun. Nah kalau dia dihentikan kan ada konsekuensi kontraknya kan, akan menjadi stranded cost. Nah ini jadi beban siapa stranded cost? Nah ini juga kita jadi nggak mudah menyelesaikan bahwa ya kalau negara kaya sih mampulah dia men-strandedkan. Tapi kita kalau misalnya kita tetap bertahan dengan ya kan dengan kondisi tadi ya Pak ya, batu bara itu tidak mungkin lah kita secara cepat gitu mengikuti percepatan negara lain. Tapi artinya konsekuensi itu akan sangat mungkin nggak Indonesia itu akan tetap bertahan dengan keputusan-keputusannya begitu Pak? Dengan kepentingan global yang cukup besar ini Pak. Ya sebenarnya kalau seperti batu bara kan khawatirnya kan CO2-nya. Semuanya kan CO2 kan. Nah sebenarnya teknologi sudah sebetulnya ke arah sananya ya Pak ya? Carbon capture storage. Itu saja ya Pak ya yang perlu di ini ya? Itu perlu yang menjadi prioritas ya Pak ya? Nanti setelah itu ada sulfur, itu ada teknologinya juga untuk mereduce sulfur. Ada juga solid particle, ada fly ash-nya, ada itu kan ada suatu untuk yang capture-nya lagi. Jadi secara teknologi itu memungkinkan itu. Cuman memang karena kondisi dunia seperti ini pendanaannya nggak mudah. Kalau dulu Jepang mau mendanai, Korea mau mendanai, kalau Eropa sudah lama tidak mau mendanai. Nah sekarang ini yang mendanai itu hanya Cina dan Jepang itu hanya mau mendanai dengan teknologi yang khusus, namanya ultra supercritical. Korea juga gitu, khusus dengan prasyarat tersebut ya. Dengan prasyarat dia harus efisiensi tinggi. Nah nggak tahu sampai kapan mereka akan menghilangkan ini sama sekali. Jadi memang dari sisi kita masih menguntungkan. Cuman karena itu dananya besar ya kita tidak bisa mendanai sendiri sehingga kita tergantung negara lain. Nah sekarang yang kita bisa andalkan adalah Cina. Nah sebenarnya ketergantungan dari satu negara kan tidak sehat. Ya, sekarang menurut saya untuk memitigasi itu ya memang sudah
dikembangkan EBT sedemikian rupa, ya mungkin Jadi kita beralihnya secara natural nanti ya Pak secara ya? natural saja gitu, secara perlahan-lahan gitu ya, mungkin karena juga ada kapasitas keuangan. Tetapi ini kan akan lebih sustain, karena kita juga khawatir nih, Jokowi kan sudah komit di mana, di COP21 kan, di Copenhagen menurunkan kan CO2, terus harus ekivalen ke listrik 23%. Dan nanti kalau terus kemudian tidak terpenuhi di tahun 2025 bisa kena sanksi kan, produk-produk kita gitu bisa di ban. Karena sekarang kan kita lihat ada grup namanya RE100. RE100. Renewable Energy 100%. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang maunya nih dari renewable. Seperti mungkin Ibu kenal L'Oreal, dia udah pakai Unilever, terus perusahaan-perusahaan IT itu sudah harus dari renewable. Jadi certified renewable. Nah, gitu. Itu juga makin lama makin kenceng nih. Nah, itulah makin besar ya Pak. makin lama makin kenceng nih. Sama salah-salah kita nggak bisa ekspor nanti. Tapi ada optimistik Pak kalau nanti ada undang-undangnya ini kita akan menjadi lebih baik itu dalam proses tata kelola. Ya mudah-mudahan kan sebenarnya masalahnya untuk bisa itu jadi murah, seberapa besar pemerintah memberikan insentif, iya kan? Nah sebenarnya pemerintah itu sebenarnya pemerintah tuh jangan terus seolah-olah dia menarik pajak di hulu kan, begitu dia jadi listrik dipajakin atau dia mau jadi barang dipajakin. Nah harusnya dia pajakin di ujung. Jadi dibuat ini murah, ya sehingga dia bisa mengenerate, akhirnya bisa membangkitkan suatu sektor industri, terus industri ini mengenerate pajak. Nah di situ di hilirnya, jangan memotong di hulunya menarik pajak kan. Ya mungkin mudah kalau di hulu kan, tapi di hilirnya kan karena sudah retail gitu kan susah kan. Ya, cuman pemerintah itu harus mampu membuat gitu, kalau tidak ya nanti ya itu tadi yang banyak konsekuensi yang lain. Banyak konsekuensi yang harus dihadapi. Iya, baik, terima kasih Pak Bambang. Mungkin terakhir nih Pak Mamit. Kalau tadi energi terbarukan dan lain-lain, bagaimana dengan kondisi BPH Migas nih untuk berbicara langkah antisipasi ke depannya gitu ya? Apalagi tadi undang-undangnya kan belum bisa dikeluarkan gitu ya. Nah, kira-kira apa kemudian langkah strategis dalam kaitannya tadi ya menjaga cadangannya atau meningkatkan cadangan dalam konteks migas begitu? Iya, saya kira memang ini menjadi PR semua pihak ya, semua stakeholder yang terkait dengan energi, terutama terkait dengan migas. Bagaimana kita bisa menjaga pertama terkait dengan cadangan migas kita, gitu kan. Yang kedua juga terkait dengan tadi cadangan BBM kita nasional, dan yang paling penting juga terkait dengan pendistribusian kepada masyarakat secara menyeluruh. Karena biar bagaimanapun saat ini pendistribusian kepada masyarakat ini kan sedang dilakukan melalui BBM dengan program BBM satu harga ke wilayah yang 3T pun sudah berjalan. Di mana yang dulu misalnya di Papua harga BBM 100.000 sekarang sudah sama dengan di Jawa. Terus juga di wilayah-wilayah yang masuk kategori 3T pun sekarang sudah sama dengan harga yang ada di Pulau Jawa. Terkait dengan distribusi LPG 3 kg maupun LPG non subsidi pun sekarang sudah berjalan cukup bagus, karena memang biar bagaimanapun energi gas ini sudah menjadi kebutuhan primer yang memang harus segera didapatkan oleh masyarakat kita. Pasca masyarakat konversi dari minyak tanah ya kan, begitu minyak tanah dikonversi ke LPG 3 kg, akhirnya semuanya menggunakan LPG 3 kg. Dan inilah peran-peran dari stakeholder untuk menjaga kelangsungan distribusi kepada masyarakat tersebut. Di samping itu juga yang paling penting saya kira ke depan adalah bagaimana subsidi ini agak tepat sasaran. Karena biar bagaimanapun beban keuangan negara ini kan tidak selalu kuat ya. Dengan terus kita pemerintah memberikan subsidi yang terus melonjak, akhirnya nanti terdampak juga terhadap pembangunan di infrastruktur ataupun di sektor yang lain. Oleh karena itu kendali terhadap sektor energi ini memang harus dilakukan segera dan secepatnya. Sambil kita melihat nih pasca pandemik ya, jangan sampai saat ini masih pandemik kita membuat satu kebijakan yang akhirnya menimbulkan permasalahan itu kan. Nah, dan ini akhirnya justru mengganggu lah semuanya. Kita lihat dulu situasi seperti apa sambil menentukan langkah strategis. Betul, Kementerian Sosial, terus TNP 2K, BPS itu harus mengkolektif data yang benar gitu kan, terkait dengan yang memang orang-orang yang berhak untuk menerima subsidi. Karena sejauh ini kan data adalah permasalahan di Indonesia, betul, sinkronis. Jadi saya kira data ini memang harus disamakan sehingga memang sudah tepat sasaran kita memberikan subsidi. Nah, terkait dengan hal yang di sektor hulu
hulu terutama saya kira bagaimana kita bisa meningkatkan cadangan adalah dengan banyaknya kita melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi, terus juga kita harus menemukan melakukan kegiatan-kegiatan seismik dan juga kita harus mengundang investasi yang cukup besar ke sana. Karena biar bagaimanapun industri migas adalah industri yang high risk gitu kan ya, dan juga high cost gitu kan, penuh resiko dan biaya yang tinggi. Seperti misalnya kalau kita mau mengebor minyak satu sumur saja itu biayanya bisa sampai 5 sampai 6 juta dolar misalnya seperti itu kan, itu butuh biaya investasi yang tinggi dan belum tentu berhasil gitu kan ya. Jadi butuh satu kebijakan yang memang bisa diterima oleh investor dan juga kemudahan, tapi tetap dengan mengutamakan penerimaan negara juga. Jangan sampai kita membuka selebar-lebarnya kemudahan berinvestasi tetapi negara tidak mendapatkan apa-apa. Jadi saya kira kita harus balance juga sih. Dan optimis bahwa energi kita ini masih cukup bagus ya kan, dengan potensi energi fosil yang memang masih cukup besar sebenarnya, baik itu migas, batu bara, dan terus juga bahkan renewable energy pun kita sangat cukup besar bisa dikatakan, tinggal bagaimana dioptimalkan saja. Kita punya 444 gigawatt yang potensi yang baru digunakan hanya sedikit sekali. Jadi sebenarnya betul bagaimana kita bisa maksimalkan semua sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebenarnya itu. Itu well said itu Mas Mamit ya. Ya, baik pemirsa, tidak terasa waktu sudah cukup panjang ini perdebatannya dan diskusinya ya, dan ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu kembali dalam Bincang Bersama Pakar di lain kesempatan. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube channel kami, Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Sampai jumpa.